Silakan para anggota rekannya bisa maju ke depan. Pedes. Ya, alhamdulillah puji syukur kepada Allah ya. Silakan merapat biar di gambarnya bagus ya. Biar di kameranya bagus. Ya, Ibu ayo bisa maju lagi sini. Ya, nggak apa-apa sini maju lagi. Biar dihitungnya gampang ya. Coba kita hitung dahulu ya. Kita hitung dahulu mulai dari kakaknya. Ya Mas. 16. Di absensinya berapa? 721, baru 21, tapi ini yang absen yang dihitung tadi berapa? 16, 17, 21, masih kurang ya? Ya, baik. Ya baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya tanya apa kabar, luar biasa. Semangat pagi. Ya. Bisa bapak-bapak ya? Ya baik. Semangat pagi. Sebentar Pak, tadi ada yang belum konsen. Semangat pagi, luar biasa. Ya, kita ulang ya. Baik, semangat pagi. Luar biasa. Jadi luar biasa. Semangat pagi luar biasa. Kita ulang sekali lagi ya. Baik. Semangat pagi. Luar biasa. Ya, jadi kalau semangat pagi 3 kali ya. Sambil mengangkat tangan. Cek. Ya, diulang Pak ya. Serius nih. Apa masih pada lapar kali? Senangnya belum pada dimakan dulu senangnya dimakan dulu. Habis. Ya, kita tes 1 kali lagi. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Apa kabar baru luar? Apa kabar? Luar biasa. Ya, kasih aplaus buat kita semua. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, dari Kelurahan Angke, saya Gian Astro Suseno akan membawakan beberapa, bukan materi sih, tapi adalah pengalaman-pengalaman saya dan pengalaman Bapak Ibu semua yang pernah mengalami kejadian kebakaran. Nah, tujuan daripada Bapak Ibu dikumpulkan di sini yaitu satu, dibentuknya dan dilatihnya Bapak Ibu untuk menjadi seorang relawan kebakaran untuk kampung kita, Pak. Kata orang Betawi sih untuk kampung kita. Kalau bukan kita siapa? Bukan siapa lagi? Bukan. Siapa lagi? Jadi tujuannya adalah untuk menjaga lingkungan kita agar bebas, bukan bebas ya. Yang namanya kejadian kebakaran mah kapan saja dan di mana saja. Namun untuk mencegah daripada kejadian kebakaran. Tujuannya hanya itu. Rumah kita kalau bukan diri kita siapa lagi? Lingkungan kita, wilayah kita kalau bukan kita siapa lagi? Kalau tetangga kita terjadi kebakaran, anginnya kenceng, kemudian kerempet ke sebelahnya dan di depannya. Karena rata-rata rumah di Tambora, ya di Kecamatan Tambora itu rumahnya sangat dekat sekali. Maka jika yang satu tidak peduli dengan yang lainnya, maka akan membesar. Bapak Ibu lihat berita tadi sore. Saya berita kejadian kebakaran Trans Busway. Ya, Busway ya. Nah, itu adalah salah satu contoh, ini saya katakan contoh kejadian kebakaran. Ya, kenapa bisa terjadi? Ada yang tahu? Di berita sudah diberitahukan nama media. Belum dikasih tahu ya. Apa penyebab daripada kebakaran itu? Belum tahu. Nah, jadi kata saksi mata bahwasanya kebakaran
disebabkan oleh adanya kegiatan welding, Pak. Ibu tahu welding, Bu? Welding itu kalau bahasa sininya melaksanakan kegiatan pengelasan atau pemotongan pada besi-besi busway, bekas busway. Nah, tanpa disertai dengan adanya tenaga ahli, yaitu ahli di dalam pengelasan yang sudah mempunyai sertifikasi. Kalau sertifikat itu kertasnya. Ya. Ya, jadi seperti itu. Tidak mempunyai sertifikasi pengelasan yang jelas, sehingga di saat melaksanakan kegiatan pengelasan mereka tidak menyiapkan sebuah apa atau proteksi K3-nya tidak digunakan. Maka begitu ada kejadian kebakaran, pakai selang biasa, pakai selang misal kayak di air Petra pakai selang biasa, mana mampu selang, ya. Sedangkan kejadian kebakarannya sangat cepat, jadi tidak mampu. Setelah itu membesar dan membakar seluruh parkiran busway yang ada di ring road itu. Ya cukup besar sekali ya, di video atau di televisi itu besar sekali. Nah, sekarang bagaimana cara mencegah kebakaran di wilayah Kelurahan Angke? Bagaimana, Bapak-bapak? Jadi kita yang tahu, kita yang ahlinya gitu, Pak. Ya, oke, Pak. Iya, kasih tepuk tangan dulu dong. Ya baik, kalau misalkan seperti itu, saya ikut aja. Kita yang tahu, baik. Bagaimana dari urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Ini dasarnya kan. Bisa dibaca nomor 2 ya. Peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2008 tentang standar pelayanan minimal. Dan kemudian nomor 3 tentang peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 tentang standar teknis pelayanan. Kemudian keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 364 tahun 2020 tentang pedoman pembinaan relawan pemadam kebakaran. Nah, semua ini tidak serta-merta dari dinas sendiri langsung membentuk pelatihan, tapi ada dasarnya ya. Kemudian Pergub nomor 42 tahun 2003 tentang peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Ini jadi tugas daripada kebakaran sendiri bukan berarti tugas kita hanya pemadam kebakaran saja, namun para masyarakat pun punya peran serta ya. Peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui pembentukan relawan pemadam kebakaran. Ini dasarnya. Itu Pergub nomor 42. Jadi dasar daripada pembentukan relawan kebakaran. Nah, tugas-tugasnya Bapak Ibu, tugas-tugas Bapak Ibu sebelum terjadinya kebakaran. Tugasnya adalah satu, mengidentifikasi Bapak Ibu, mengidentifikasi beberapa di wilayah Bapak Ibu, misalnya gini, adanya pekerjaan pengelasan, adanya agen gas, ada nggak? Ada agen gas. Itu diawasi, apakah mereka sudah mempunyai alat apa? Sehingga kegiatan itu bisa membahayakan kanan kirinya atau bisa mengakibatkan suatu kebakaran. Nah, itu mengidentifikasi adanya potensi bahaya. Kalau gas itu sifatnya apa? Kalau sudah terbakar akan menyambar ke gas yang lainnya, berarti bisa besar. Nah, potensi dari itu Bapak RT RW, LMK, LKDM itu yang harus mengidentifikasi. Kemudian bisa, kalau misalkan saya mau negur tapi takut ribut, ya bisa dilaporkan ke Bapak Diki Erwanto selaku Kasatgas Kelurahan Angke. Bisa dilaporkan Pak ya, Pak Diki di sini ada kegiatan pengelasan, tapi saya menegur takut orangnya keras, orangnya kalau ditegur malah magang atau gimana. Bisa dilaporkan ke Kasatgasnya. Ya, kegiatan-kegiatan yang bisa membahayakan atau menyebabkan timbulnya api. Bisa Pak ya? Bisa seperti itu. Nah, kemudian
sebelum kejadian kebakaran tadi mengidentifikasi beberapa potensi bahaya. Nah, kemudian juga membantu petugas pemadam kebakaran dalam melaksanakan penyuluhan. Membantu aja, Pak, kayaknya di RT sebelah sini belum dilaksanakan penyuluhan, Pak. Terus potensi bahayanya juga ada. Boleh nih, Pak, kayaknya belum pernah latihan. Nah, itu membantu petugas. Nah, kemudian kalau saat terjadi kebakaran, saat terjadi bagaimana, Bapak Ibu? Saat sedang terjadinya suatu kebakaran, apa yang Bapak lakukan setelah dibentuk nih? Apa? Belum tahu, saya kasih tahu. Satu, jika ada kejadian atau saat ada kejadian kebakaran, maka satu, melaporkan kejadian kebakaran secepat mungkin. Lewat apa? Bisa lewat telepon, ya 112 bisa. Kemudian bisa mendatangi langsung pos pemadam kebakaran terdekat. Kemudian bisa menghubungi Bapak Diki Erwanto selaku Satgas. Ya, jangan ada kebakaran tapi udah ada yang laporan kali ya. Udah ada yang laporan kali ya. Semua akan mengatakan seperti itu, Bapak berprasangka seperti itu, sebelahnya Ibu juga seperti itu. Udah niru. Ternyata dari sekian banyaknya orang warga belum ada satupun yang melapor. Maka siapa yang dahulu, siapa yang duluan? Kalau dalam bentuk kebaikan segera dahulukan, jangan nunggu udah dari laporan kalian. Maksudnya mengandalkan orang ya Pak ya. Misalkan biar RT-nya aja yang laporan dah, biar RW-nya aja yang laporan dah. Kita kan cuma warga, cuma ngikut aja. Tapi kalau kejadian kebakaran itu harus segera, dan harus segera dilaporkan. Nah, kemudian Bapak Ibu ntar di sini akan dilatih cara memadamkan gas LPG, kemudian cara memadamkan dengan menggunakan karbon dan apa. Berarti tugas Bapak Ibu adalah di saat sedang kejadian kebakaran maka melaksanakan pemadaman awal seawal mungkin sebelum petugas pemadam datang. Berarti sudah telepon 112 atau datang ke pos, kemudian sambil menunggu petugas kita datang, sambil menunggu armada datang, Bapak Ibu melaksanakan pemadaman. Kalau misalkan nggak dilaksanakan pemadaman, kira-kira gede apa tambah gede? Tambah gede. Nah itu berarti melaksanakan pemadaman setelah itu. Kemudian setelah unit datang, Bapak Ibu mengarahkan Pak lewat sebelah sini untuk mobil pemadam kebakaran yang gede-gede muat Pak. Masuk, ya jalannya masuk. Unit pemadam kan ada yang besar, ada yang kecil. Nah, yang kecil diarahkan jalan yang bisa masuk. Kemudian yang gede, Pak, kalau misalkan di sini, yang gede jangan dulu Pak, jangan masuk Pak. Tapi unit yang kecil dahulu yang masuk, ya. Jadi diarahkan. Kemudian yang ketiga adalah memberitahukan adanya sumber air. Sumber air tahu Pak? Apa itu sumber air? Kali, hidran, kemudian drainase yang besar ya, atau got yang besar yang bisa disedot oleh unit pemadam kebakaran. Kemudian saat terjadi kebakaran juga tugas daripada anggota rekan adalah mengamankan area yang terbakar karena ini adalah wilayah daripada bapak-bapak. Maka di 5 tentang gempa, gerakan masyarakat punya apa? Wong kita sebagai anggota Damkar hanya mensosialisasikan, tapi juga disuruh untuk mempunyai juga Pak. Sebelum kita woro-woro kepada warga, kita juga harus punya. Yang berpenghasilan tadi Pak Joko katakan, dari DKI Jakarta harus mempunyai apart dan wajib foto bersama apart dan dilaporkan ke Kominfo DKI Jakarta. Ini adalah bentuk kepedulian gubernur kita. Saking biar masyarakat tidak lagi kejadian kebakaran lagi yang bisa merugikan harta, nyawa dan benda. Nah itu, jadi kita harus saling sama-sama sadar bahwasanya kegiatan yang ada di dalam masyarakat jangan hanya mencari keuntungan, namun dengan lingkungan lupa akan keselamatan daripada kanan kirinya tetangga kita. Dia berusaha dapat ini, untung ini. Ya, jadi jangan hanya memikirkan benefit aja ya, tapi saling menghormati atau menghargai daripada lingkungan itu.
menjaga wilayah. Nah mungkin itu pabrik lilin yang ada di Krukut itu adalah dari turun temurun, dari bapaknya turun ke anaknya, kemudian sampailah pada kejadian 4 kali Pak, kejadian 4 kali satu, kemudian aman dipadamkan oleh warga karena pabrik lilin itu menyala 1 kali 24 jam. Tadinya pakai kompor biasa, pakai kayu, kemudian sekarang menggunakan gas. Nah mungkin karena itu tadi dibilang tidak ada tanggalnya, tidak ada waktunya, tidak ada yang tahu maksudnya kejadian itu kapan terjadi. Akhirnya di malam Jumat, pas malam takbiran itu kejadian kebakaran. Dan akhirnya dituntut untuk membangunkan kurang lebih 28 rumah. Untuknya sanggup, kalau nggak sanggup pidana. Ya, itu bisa masuk ke ranah hukum. Makanya di wilayah kita, adakah pergerakan atau industri yang bisa menyebabkan atau berpotensi terjadinya suatu kebakaran besar seperti itu. Ya, jadi tugasnya adalah mengidentifikasi ya bapak-bapak ya, ibu ya. Jadi kalau misalnya ibunya Pak, itu kabelnya kan udah mulai getas ya, laporkan saja. Ya, laporkan saja ke Pak Didi Erwanto. Dia bisa langsung ditangani apa misalkan dari pihak PLN akan melaksanakan penggantian wiring kabelnya, diputus kemudian diganti kabel yang baru. Kalau bapak ibu nggak lapor, mana kita tahu, mana PLN tahu. Ya bapak ibu ya, jangan ragu-ragu pokoknya ada kejadian kebakaran udah ada yang ya. Itu jangan lagi ya. Jadi siapapun yang tercepat dia yang dapat ya, dia yang mendapatkan pahala maksudnya ya. Pahala Pak. Nah jadi kebaikan kita tercatat semua ya, tanpa orang lain tahu bahwa yang mentor pertama adalah si dia, tapi dia kan pernah ngaku menjadi pahlawan, tidak pernah mengaku menjadi pahlawan. Tanpa saya itu yang nelpon itu, kalau bukan saya itu bahasanya kalau bukan saya ya. Jadi seolah-olah kayak Pak pahlawan udah semua semua. Jadi semuanya adalah pahlawannya, karena pahlawan untuk lingkungan. Bapak pernah dengar orang Indonesia menjadi pahlawan kebakaran di Korea Selatan? Belum pernah lihat di YouTube. Seorang nelayan menjadi pahlawan kebakaran di Korea Selatan karena bisa memadamkan api dan menyelamatkan lansia kurang lebih sebanyak 40 orang. Tahu Pak, kalau gaji kita bekerja di Korea Selatan itu gajinya berapa? Minimal 20 sampai 25 juta. Nah, kalau seandainya orang Indonesia bisa menjadi pahlawan di sana, kayak apa penghargaannya? Luar biasa. Makanya saya akan tanya, apa kabar luar biasa? Itu kata luar biasa itu benar-benar luar biasa. Maka kita selalu akan mengatakan kita harus happy Pak. Kita harus happy. Apapun masalah kita di rumah, apapun kesibukan kita di rumah, kita bekerja dengan happy. Ya, ibu bekerja juga harus happy. Biar nggak cepet tuh. Jadi biar nggak cepet tua. Udah. Ya, jadi itu Bapak ya. Tadi Pak Lurah menerangkan lebih fokus pada kelistrikan, makanya saya fokus ke listrikan. Nah, sekarang Bapak Ibu nih, apa sih hubungan antara gas dan listrik Bapak Ibu? Panas sih Pak. Iya. Baik, kita selesaikan sampai jam 10 berapa? 10:25 ya, 10:25 tank kita selesai. Nah, jadi gini, ibu-ibu, Bu, penting ini, karena bagi ibu-ibu sering masak ya. Jadi apa hubungan antara gas dan listrik, Bapak-bapak? Apa hubungannya? Sama-sama penyebab kebakaran atau sama-sama bahan? Gas itu adalah bahan.
Listrik adalah pematiknya. Nih, saya analogikan Bapak Ibu, seandainya terjadi kebocoran gas di rumah kita, di dapur kita, kemudian Bapak Ibu melakukan aktivitas yang bisa menimbulkan panas, aktivitas yang bisa menimbulkan panas. Ini perhatikan kan kalimatnya, aktivitas yang bisa menimbulkan panas di saat terjadinya kebocoran gas, maka akan terjadi suatu ledakan, adanya oksigen dan adanya sumber panas. Ini ada sumber panas, oksigen dan bahan. Nah, bahannya itu adalah gas, sumber panasnya adalah pematik dari saklar atau dari korek api atau dari kompornya itu sendiri. Nah, kemudian oksigennya ada nggak? Ada. Begitu Bapak Ibu, mungkin lagi pilek ya, mungkin lagi pilek. Hari udah siang gitu, maka lampu dimatikan. Tapi itu sudah terjadi kebocoran kan? Itu siap-siap. Begitu mematikan lampu cetek, atau yang tadinya gelap diterangkan, dinyalakan, itu akan meledak. Karena apa? Karena antara bahan gas, kemudian oksigen, kemudian adanya sumber panas itu menjadi satu, maka akan menjadi timbul suatu api, dan itu bisa menjadi penyebab meledaknya gas atau menyalanya gas secara serentak. Jadi dalam dapur misalkan 3x3, kemudian sudah terjadi kebocoran, gasnya tidak akan kemana-mana, di situ aja itu gas. Ya. Begitu nyalain kompornya sendiri, langsung. Kalau ada ventilasinya, kalau ada Pak. Tapi misal ventilasinya kecil, yang keluarnya sekecil-kecil aja. Ya. Nah itu kehati-hatian kita. Jadi kalau misalkan ada kebocoran gas, jangan sekali-kali menyalakan sumber panas apapun, baik koreknya, baik gasnya itu sendiri, kompornya, kemudian listrik. Nah itu makanya saya ceritakan apa hubungan kompor gas dan listrik. Jadi saya nggak ngapa-ngapain, saya cuma nyalain lampu doang, tiba-tiba meledak. Itu karena adanya itu tadi kebocoran gas dan listrik. Ya. Nah ini, kalau kebocoran gas yang mau habis, atau misalkan gas yang mau habis, Bapak Ibu tahu nggak? Tahu? Bisa membedakan nggak? Gas yang mau habis, kecium bau. Gas yang bocor, kecium. Apa bedanya Bu? Nih ibu-ibu yang suka masak nih, tahu nggak Bu? Ya, semuanya berbau. Mau habis bau, bocor, apalagi tambah apa Pak? Perbedaannya di mana? Ada Pak, kalau Bapak jeli, kalau ibunya jeli itu ada. Di tabungnya. Ya, di tabungnya itu ada. Jadi dia berkeringat kalau mau habis. Dingin, betul. Namun kalau gas yang bocor itu tidak dingin Pak. Ini menjadi indikasi ya, atau indikator ya Bapak Ibu ya. Itu Pak, saya ada di HP ini gambar gas yang mau habis. Sebentar banyak saya buka biar bapak-bapaknya tahu bahwasanya seperti apa sih gas yang mau habis. Nah, seperti ini Pak. Perhatikan Pak, gas yang mau habis. Ya, gambar keringat. Ini adalah gas yang mau habis. Tapi kalau kebocoran gas itu tidak di situ ya. Jadi keluar aja gasnya, kemudian mengisi ruangan. Ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi tips yang kemudian yang kedua, tips yang pertama, jika terjadi kebocoran pada gas, satu, segera copot regulatornya, segera. Ya. Kemudian jangan menyalakan sumber panas apapun. Yang ketiga, segera buka ventilasi. Ya, jendela, pintu dibuka. Nah, kemudian
bawalah tabung keluar. Itu adalah tips menangani kebocoran pada tabung LPG. Nah, kemudian tips yang kedua adalah bagaimana cara menangani kebakaran pada instalasi listrik. Satu, turunkan kilometernya dahulu. Pertama. Yang kedua, lakukan pemadaman. Baik menggunakan karung yang dibasahkan, baik menggunakan apar. Kalau Bapak Ibu sudah punya apar, pakailah apar. Jangan sekali-kali menyiramkan air di saat kilometer belum diturunkan. Jangan sekali-kali. Apinya mati apa enggak? Disiram? Enggak mati. Ngebul. Orangnya? Karena apa? Karena air adalah sebuah konduktor terbaik untuk menghantarkan listrik. Selain air, tembaga, besi, seng, alen, ya, yang sejenis logam itu bisa menghantarkan listrik, termasuk air. Maka dari itu, bapak-bapak harus tahu, ya, harus tahu. Kalau misal listrik, ya jangan air, ya. Kalau misal kebakaran minyak, ibu sedang menggoreng, kemudian karena panik ambil air, kemudian disiramkan, itu juga tambah besar, karena air dan minyak tidak akan pernah menyatu. Ya, mungkin itu Bapak Ibu ya, cukup ya, ini cukup. Nanti Bapak Ibu akan berlatih karena hari sudah semakin panas ini, jadi saya cuma setengah jam saja ya, cukup ya. Namun ada tadi beberapa tips-tips yang mungkin Bapak Ibu bisa digunakan ya saat terjadi, maupun kita doakan mudah-mudahan tidak terjadi. Baik, saya Kian Astro Suseno, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.